Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang fungsi produksi. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Nurul Khalifah Aminatul Isnaini, NIM 63020210088. Yang kedua Hanum Maulida, NIM 63020210095. Yang ketiga Wahyu Indah Wulandari, NIM 63020210110. Materi yang pertama adalah pengertian fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam suatu periode atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang dan jasa. Fungsi produksi disederhanakan hanya tergantung pada dua input, yakni modal dan tenaga kerja, sehingga dapat diformulasikan menjadi Q sama dengan F, K, L. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis fungsi produksi. Yang pertama, fungsi produksi neoklasik. Pada fungsi produksi neoklasik dikenal istilah dengan isokuen, adalah suatu kurva yang menggambarkan berbagai kemungkinan kombinasi input untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Misalkan, untuk menghasilkan output sebesar 100 unit dapat digunakan kombinasi input dengan alternatif kurva isokuen. Kurva isokuen adalah kurva yang menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan suatu tingkat produksi tertentu. Semakin kurva isokuen menjauhi titik nol, maka jumlah input semakin besar dan jumlah output semakin besar pula. Sebaliknya, dan apabila kurva isokuen mendekati titik nol, maka jumlah dari input semakin kecil dan jumlah output akan semakin kecil juga. Kemiringan kurva isokuen yang negatif disebut marginal rate of substitution atau tingkat substitusi marginal. Marginal rates of substitution atau MRS berguna untuk mengukur sejauh mana dapat dilakukan substitusi antara suatu faktor produksi lainnya dalam memproduksi sejumlah output tertentu. Yang kedua adalah fungsi produksi Cobb-Douglas atau CGPF. Pada tahun 1928, penelitian Douglas bekerja sama dengan koleganya yang bernama Chris Cobb, seorang ahli matematika terapan. Publikasi hasil penelitian di Amerika Serikat. Ia menggunakan model fungsi produksi Q sama dengan A dikali K pangkat alfa L pangkat beta. Parameter fungsi produksi Cobb-Douglas merupakan elastisitas output terhadap masing-masing inputnya. Diasumsikan konstan dan nilainya antara 0 dan 1. Fungsi produksi Cobb-Douglas mempunyai asumsi bahwa jumlah parameternya sama dengan 1, yaitu alfa plus beta sama dengan 1. Sehingga fungsi produksi ini merupakan fungsi produksi homogen berderajat 1 atau fungsi homogen linier bukti. Jika A plus B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 min A. Jadi, Q sama dengan AK pangkat alfa kali L pangkat 1 min alfa. Ciri khas fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu parameter alfa dan beta yang merupakan elastisitas output terhadap masing-masing inputnya bersifat konstan. Yang ketiga adalah constant elasticity of substitution production function atau disebut GESPA. Merupakan fungsi produksi neoklasik yang menampilkan elastisitas substitusi yang konstan. Bentuk khusus pada kasus ini mempunyai sifat konstan random choosely dan dapat digeneralisir menjadi Y sama dengan Y. Fungsi ini adalah fungsi homogen derajat V sebab dimana V adalah parameter random choosely. Fungsi produksi satu input satu output merupakan fungsi produksi yang menggambarkan
hubungan antara satu input atau tenaga kerja dengan satu output atau satu produk. Pada analisis fungsi produksi satu input satu output, yaitu diasumsikan jumlah output hanya dipengaruhi oleh tenaga kerja, sedangkan faktor-faktor produksi lainnya dianggap tetap. Rumus untuk mencari fungsi produksi satu input satu output yaitu dengan Q sama dengan F X1 per X2, X3, dan X4. Kemudian metode analisis matematis yang digunakan untuk menganalisis fungsi produksi satu input satu output, yaitu yang pertama dengan fungsi produksi total atau total produk, yang kedua fungsi produksi marginal atau marginal produk, dan yang ketiga adalah fungsi produksi rata-rata atau revenue produk. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi produksi dua input satu output. Fungsi produksi dua input satu output adalah fungsi produksi yang menggambarkan hubungan antara dua input atau tenaga kerja dan modal dengan satu output, yaitu satu produk. Pada analisis fungsi produksi dua input satu output, diasumsikan jumlah output dipengaruhi oleh tenaga kerja dan modal, sedangkan faktor produksi lainnya dianggap tetap. Rumus fungsi produksi dua input satu output adalah X sama dengan F kali X1, X2 per X3, X4, di mana X sama dengan jumlah output, F sama dengan fungsi, X1 sama dengan tenaga kerja, X2 sama dengan modal, X3 sama dengan sumber daya alam, dan X4 sama dengan teknologi. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis fungsi produksi dua input satu output. Yang pertama, kurva Isokwan atau kurva produksi sama. Kurva Isokwan adalah kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dari input untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Kedua, kurva Isokos atau kurva anggaran produksi. Kurva Isokos adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Yang ketiga, tingkat pergantian teknis marginal atau Marginal Rates of Technical Substitution atau biasa disebut dengan MRTS. MRTS adalah suatu kondisi di mana perusahaan dapat mengganti satu unit tenaga kerja dengan sejumlah unit input lainnya untuk mendapatkan tingkat output yang sama. Dan yang terakhir, tingkat keseimbangan produksi. Tingkat keseimbangan produksi terjadi ketika kurva 1 bersinggungan dengan kurva X di titik persinggungan yang akan memberikan hasil output yang maksimum. Demikian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.